Binti ya, iya. Malaysia. Iya. Gitu ya. Kalau di sini nama suaminya biasanya Kakut. Ini Pak Sulhanen yang terhormat, Profesor Dr. Nur Ali MPD yang kami hormati, Pak Abdus Syakir yang kami hormati, Bapak Ibu guru tenaga pendidikan yang kami hormati. Alhamdulillah hari ini kita kedatangan tamu istimewa. Kami sampaikan ahlan wa sahlan, welcome to the school. Terima kasih kehadirannya, peluang yang luar biasa kami bisa bertemu dengan Ibu Profesor yang nanti insya Allah banyak ilmu yang akan kita dapatkan bagaimana pendidikan di Malaysia, kemudian dengan yang di Indonesia seperti apa nanti mungkin akan disampaikan oleh Prof. Nur Ali dan Pak Abdus Syakir, nanti bisa menyampaikan. Nanti Bapak Ibu bisa berdialog, namanya dialog santai. Dan kebetulan ini adalah hadiah terbesar di Hari Pendidikan Nasional di Indonesia. Jadi Hari Pendidikan Nasional tiap tanggal 2 Mei. Kita alhamdulillah kehadiran beliau ini satu yang luar biasa. Saya sendiri pernah sekali ke Malaysia itu, ke Kuala Lumpur, apa itu namanya, Malaysia University Islamic Kuala Lumpur, kemudian Islam apa itu yang di Kuala Lumpur ya, IIU ya, ya. Nah, di sana studi yang di ke primary and secondary schoolnya di sana, kita melihat di sana dan katanya itu yang terbaik di Kuala Lumpur katanya. Jadi ke sana bersama dari yang di Sidoarjo, alhamdulillah, dan insya Allah rencananya nanti Bapak Ibu guru juga akan ke Malaysia. Jadi Bapak Profesor sudah nawari untuk saya programkan. Ya, tidak diprogramkan di Malik. Dan nanti mungkin 1 tahun lagi atau 2 tahun lagi, apalagi kan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim itu kakak kandungnya MI. Jadi kakak kandungnya Madrasah Ibtidaiyah. Kemudian ada Madrasah Ibtidaiyah, Aliyah, Sanawiyah, ada Ibtidaiyah. Maka ini adik yang terkecil. Adik yang terkecil ini perlu dirawat yang baik oleh kakak yang terbesar. Nah, itu nanti kalau ke Malaysia misalkan Win Maulana Malik Ibrahim mensubsidi 50% itu ringan. Kecil itu. Insya Allah kalau disubsidi 50% kita berangkatkan semuanya, bro. Jadi itu insya Allah ucapan kita didengar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala akan berangkat. Jadi ketika kita ke Malaysia pun kita masih satu-satunya madrasah swasta yang pernah ke Kuala Lumpur. Nanti insya Allah kalau semua guru ya satu-satunya madrasah juga yang bisa ke Kuala Lumpur. Insya Allah mudah-mudahan ya, bisa menjadi kenyataan. Sekali lagi selamat datang, welcome. Terima kasih kehadirannya termasuk Profesor Bapak Abdus Syakir, terima kasih sekali. Dan nanti mohon arahan-arahannya dari Pak Profesor, juga nanti dari Profesor Ibu Faridah nanti juga bisa sampaikan hal-hal pendidikan, mestinya pendidikan yang ada di Indonesia itu seperti apa, barangkali kita bisa komparatif ya, membanding-bandingkan, nanti kita juga bisa belajar lebih banyak dari yang di Malaysia. Saya kira itu, terima kasih, sekali lagi terima kasih, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Prof. Buda, Pak Syakir, Pak Emir, Pak Zulkarnain, para Bapak Ibu sekalian saya sampaikan ini yang pertama. Jadi gini loh sekalian,
Saya ketempatan masih ketua forum dekan pendidikan ASEAN, jadi sering ke berbagai. Kalau di Malaysia yang terlibat itu University of negeri awam, University awam, yes, ada 24 ya. Kita terlibat di situ. Nah, satu hal yang menarik, jadi baru sekalian saya ceritakan ini aja. Jadi kami sedang mengembangkan integritas sains. Jadi kita mencoba mengembalikan matematika itu tidak hilang dari sejarahnya. Bahwa matematik itu ya umat Islam, tokoh-tokoh itu. Makanya jangan sampai lupa Bapak Ibu kalau mengajarkan matematik itu sejarahnya. Bagaimana aljabar, bagaimana geometri. Jangan langsung matematik, nanti ketemunya sahur. Maka orang Amerika yang muncul. Karena nama matematik itu dilahirkan dari kelompok-kelompok di Eropa. Sementara sumbernya adalah aljabar, geometri dan sejenisnya. Ya, ini Al-Khwarizmi, dekanan. Ini yang pertama. Kita sedang mengembangkan dengan SINAIS dari Dinas Pendidikan Negeri 9. Ya, kemudian kita juga terlibat di dalam penyusunan ke depan bagaimana matematik terintegrasi dengan agama itu di Putra Jaya. Pak Yahya, Dr. Yahya dan yang lain. Itu kemudian di UM itu dengan Malaya, di UM dan yang lain. Termasuk juga 3 bulan Agustus, September, sebelumnya saya di Thailand itu di tentang interreligious literasi learning. Indonesia akan jadi contoh. Kalau yang bulan kemarin di dengan pangeran lain, kita kembangkan banyak hal. Nah, yang bisa dicitrakan hari ini itu MUI ini tapi di bidang yang kita kembangkan bersama dengan Malaysia itu adalah matematika dan juga kita sekolah. Yang pertama saya katakan bahwa di sini itu punya kelebihan di takfir. Jangan lupa matematik dan bahasa yang digunakan itu satu gandengan. Ya. Matematik, bahasa silakan pakai Inggrisnya atau Arabnya salah satu. Atau dua-duanya itu bisa. Anak bagi kelompok takfir mungkin bahasa Arabnya, kemudian non takfir pakai bahasa Inggrisnya, saya kira itu bagus. Itu jadi yang banyak saya kembangkan. Yang ini beberapa sambil ambil sampel beberapa hari kita kalau tidak terlalu banyak kita lakukan ke Malaysia, nanti kita kembangkan dengan di Putrajaya program-programnya di Putrajaya dan apa nanti dengan Dinas Pendidikan itu kalau nanti jadi itu beberapa hal ini karena saya juga ingin membawa gerbong saya di Jalan Baru karena saya ketua komitenya dalam karena itu yang kalau dari sini jangan hilang, jangan hanya takfir saja, harus basic knowledge itu, yakni matematika dan bahasa. Roda itu kena di sini, alim di sini, kok SME negeri juga ada masalah, kok mantel satu kan bila perlu dan salahnya ada. Nah, maka juga ada Sawiyah yang berbasis basic knowledge. Sehingga anak bagus-bagus di sini itu pasti kesana basic, tidak kesana yang lain. Kok alihnya terserah, SMA terserah. Tapi pendidikan dasar MUI sana yang harus kuat. Emang kalau di sini bagus, kemudian kesananya jelek. Itu dibangun kepada wali murid. Kalau dari MUI di sini kemudian kesana yang lain, sejujurnya bagus yang dikasih siswanya. Dan banyak pondok saja juga dikasih lagi. Itu ini nanti kalau ada waktu kesempatan yang agak nanti jauh dengan saya para guru-guru gimana mengembangkan ini. Nanti setiap kecamatan saya ngambil 2 atau 1 itu MI MTS kita kembangkan menjadi internasional level untuk dengan dana
beasiswa dan yang lain. Saya kira itu saja. Jadi itu Prof. Hamida. Saya kira itu anak di sini itu kok mudah, easy for knowledge curriculum. Saya kira best practitioners can be transferred to some school of analysis. Saya kira ya ini aja. Mohon maaf ya, dan saya nggak bisa dampingi terlalu lama karena saya harus bergabung lagi karena kita sedang lagi ada kongres pendidikan matematik dulu di Latvia dari berbagai kampus. Karena itu bisa juga ini dengan beberapa mengajar gabung lagi. Ini ahlinya matematik. Nah, silakan yang kurikulum matematika. Saya kira ini. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Yang dirahmati Bapak Farida, Bapak Ali, Pak Munir, Pak Yul, Dewan Guru sekalian yang berbahagia. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita dapat bertemu di forum santai. Saya menyampaikan Bu Farida tidak boleh presentasi. Artinya tidak perlu baper ya. Kita akan ngobrol santai terkait pendidikan Malaysia dan juga Indonesia. Saya sedikit sama saya pengalaman sana bagaimana untuk mengambil buat insya Allah. referensi di ITB sama juga. Insya Allah. Pada saat ini kita tadi moderator lagi Bu. Santai aja. Moderator dan narasumber. Saya mengenalkan dulu beliau Prof. Dr. Farida Hani binti Yahya. Expertise beliau di bidang media dan pemanfaatan teknologi, khususnya dalam pembelajaran matematika for secondary school untuk sekolah menengah. Beliau lulus S1. Kalau sarjana di Malaysia itu sudah magister. Jadi Bu Farida sempat bingung karena kalau sarjana di Malaysia itu sudah master itu ya, master sarjana. Nah, jadi sarjana beliau undergraduate-nya dari University Amerika ya, S1-nya dari Amerika, lulus 1987. Benar ya? Tapi setelah itu masih mengambil diploma di bidang education di mana itu ya? Lupa ya. University Malaya, lulus tahun 1990. Baru master dan PhD-nya di University Kebangsaan Malaysia. Oke. Menghafal sedikit dari sama makanya. Oke, baik, menyampaikan bahwa sedikit moderator menggunakan rasumber hampir mirip ya, mirip. Di Malaysia Bu Farida sempat dihantam oleh guru-guru, diserang ya. Bu Farida kan menawarkan teknologi ke guru-guru, menawarkan teknologi bahwa teknologi itu penting. Tapi kata guru-guru, kami tanpa teknologi Bu Farida sudah meluluskan siswa yang bisa kuliah ke perguruan tinggi, gitu kan? Jadi tanpa capek-capek teknologi, kami sudah dapat meluluskan alumni yang bisa kuliah jauh tinggi-tinggi kemudian sukses, ya. Menyerang balik lah, di saat Bu Farida mempropos penggunaan teknologi. Dan alhamdulillah ketika pernyataan tadi kemarin sekitar 2021 dan 2020 juga ya, awal-awal 2020 Allah kemudian memaksa kita melek teknologi kan, dengan datangnya COVID. Coba COVID gak datang, COVID gak ada. Kita itu tidak akan belajar Google Meet, Zoom dan macam-macam. Tapi COVID itu ada berkatnya juga, kemudian kita dipaksa untuk kemudian belajar tentang teknologi.
Dan itu pun dirasakan oleh guru-guru di Malaysia yang sempat tadi mengatakan teknologi itu untuk apa? Kata kemudian terasa. Ini nanti lebih lanjut Bu Farida yang akan sharing terkait itu. Nah, saya karena ada amanah dari Tante Dua juga, Bapak Ibu sedikit kan, biar Bu Farida yang banyak yang akan mengelangkan untuk Bu Farida ini. Memang perlulah di saat kita mengajar matematik itu, saya coba beri contoh yang paling gampang. Ketika kita memberi soal 3 tambah 4 berapa? 3 tambah 4 berapa anak-anak? Kelas saya kemudian coba ganti. Anak-anak banyak ayat pada surat Al-Kautsar ditambah banyak ayat pada surat Al-Ikhlas, totalnya berapa ayat? Nah, gitu kan? Soal dasarnya sama, 3 tambah 4 berapa? Tapi kalau anak kecil banyak ayat pada surat Al-Kautsar, meskipun dia tidak apa, dia masih bisa membaca. Wa Kautsar, Kautsar, Rasulullah itu U3. Ditambah banyak ayat pada Al-Ikhlas. Kedua orang 4, berarti 3 tambah 4, 7. Jadi secara matematis kita sudah mengajarkan 3 tambah 4, 7. Tapi secara agama memperkuat hafalan ya, pemahaman juga bahwa Al-Kautsar itu 3 ayat, Al-Ikhlas 4 ayat. Kadang-kadang maaf, kita hafal Al-Fatihah mulai basmalah sampai Al-Qur'an tanya berapa ayat di Al-Fatihah? Mesti ngitung lagi. Kan berarti masih belum begitu paham betul, belum begitu menguasai Al-Fatihah secara utuh menurut saya kan. Terus yang kedua saya sharing lagi Bu Farida, pernah mahasiswa UTM datang ke UIN Malang. Mahasiswa UTM ada sekitar 27 orang. Johor datang ke prodi saya. Kemudian saya coba 123 dikurangi 19. Coba maju dikerjakan di layar tapi top load sambil ngomong bagaimana menghitung 123 dikurangi 19. Ternyata caranya hampir sama dengan kita. 3 dikurangi 9 gak cukup. Karena gak cukup pinjam. Ini pelajaran gak cukup pinjam itu masuk ke minda anak-anak, masuk ke otak anak-anak mulai kecil. Jadi mulai elementary school, primary school sudah diajari tidak cukup pinjam. Nah, akhirnya tertanam secara tidak sengaja itu masuk ke jantung hati anak-anak kalau nggak cukup pinjam. Pinjam ke siapa? Ke sebelahnya kan? Kan bilang di situ. 3 berarti nggak cukup. Pinjam ke siapa? Pinjam kedua kan? Kalau 2 nggak punya, ke sebelahnya lagi kan gitu. Kalau caranya mungkin begitu, menurut saya matematikanya belum Islami lah. Kok kita kemudian dididik menjadi orang yang telah nggak cukup pinjam. Coba diganti sekarang. 123 dikurangi 19, 3 kurangi 9 nggak cukup. Jadi ada di situ ada ketidakberdayaan. Kemudian saya balikkan dengan bahasa karena 2 itu bukan 2 itu berlebihan ya, dia cukup. Maka 2 itu memberi ketiga 1. Jadi bukan 3 pinjam kedua, tapi 2 kemudian memberi ketiga 1/10-nya itu. Jadi bukan minta malah sekarang. Jadi sedekah. Kalau sedekah nggak perlu bayar. Dan lagi yang ada di buku-buku SD hanya 1 metode yang diajarkan, nggak cukup pinjam. Pertanyaannya kapan bayarnya? Nggak ada di situ. Sehingga pekerjaan paling sulit di dunia, di Indonesia menagih hutang. Nah, jadi cara-cara begitu Bapak Ibu perlu kita mulai pikirkan bagaimana di mengajar matematik pun juga mengajar akhlak. Nah, untuk yang ini Pak Munir kita di forum lain. Ini hanya pembukaan. Untuk selebihnya saya persilakan narasumber untuk sharing. Iya, saya kan moderator ini. Kata tadi tak ada presentation. Ada kata sharing experience about teaching and education in Malaysia. Tidak di matematik, secara umum di
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ali, Pak Munir, bagi moderator saya lupa. Yang multitasking, bukan multipurpose. Okey, baik, dan semua guru-guru di hadapan saya ini, ya. Okey, oleh kerana dekan berucap 5 minit, saya kena kurang lah, tak boleh lawan bos. Kurang dari 5 minit. Okay. Jadi saya sebenarnya berlatar belakangkan pengalaman mengajar Internatrix selama 11 tahun. Jadi saya nak sambung dari guru di secondary school, di sekolah ya, SMP di sini. Jadinya saya nak sambung cerita Pak Syakir ni, ambil idea dia. Saya tak perasan saya ajar ya, kurungannya. Kalau dalam kurungan, apabila dikembangkan, buang kurungan. Jadi ada seorang cikgu lalu, Cikgu Faridah, buang ke mana kurungan tu? Dan itulah, dan saya pun terkejut. Wah, rupanya orang lain dengar ayat saya tu tidak lengkap, tak komplit. Jadi itu juga sebenarnya ya, something yang kita kena fikirkan, how to replace perkataan. Ya, memang we remove the bracket, buang ke mana? Itu satulah. Okey. Baik. Matematik ni kepunyaan orang Islam, Al-Khawarizmi, ya. Tetapi sekarang ni yang diagung-agungkan adalah tokoh bukan Islam. Jadi itu pesanan saya baik kepada student UPSI ataupun di mana saya ada peluang untuk berbicara. Sebenarnya kita boleh ambil balik. Kita boleh ambil balik hak kita. Jadi melalui inilah yang apa yang Pak Syakir cakap tu, dalam UPSI dipanggil pendidikan karakter. Kita melalui karakter. Jadi dalam pendidikan itu kita tonjolkan karakter yang bagus. Jadi perkataan pinjam, masa bila nak bayar balik? Ya, okey. Contoh satu lagi, ketika dahulu saya mengajar number negatif. Number negatif ya. Di Malaysia tidak ada 4 suku. Kita tak faham kenapa suku ada negatif. Ya, ni pelajar lemah ni, negatif. Saya negatif tak faham suku baik. Saya ambil contoh hutang, bila negatif hutang. Jadi kita menggalakkan pelajar berhutang. Itu sebabnya sekarang ini pendidikan karakter amat dipentingkan. Okay. Jadi sekarang lebih 5 minit ke? Saya dah warning Pak Syakir, saya bila pegang ini lebih daripada artis. Bisa bercakap sampai nanti semua balik saja. Maghrib nanti baru balik. Okey ya. Okey, berbalik. Di opsi kesedaran tentang tahfiz tu sudah ada, dan minggu lepas Sultan Perak, sebab mesti berada di sebuah negeri yang dipanggil Perak, datang untuk upacara pecah batu lah kita panggilnya, untuk membuat institut tahfiz. Memang kesedaran tu ada, dan kita nak konsep tahfiz moden. Maksudnya ya, pemikiran kita try relate dengan subjek lain. Kita cuba supaya nampak Islam tu universal. Memang Islam tu universal, tapi kita ini, saya tak tahu orang lain, gagal untuk mengimplementasinya baik melalui bengkel yang saya sendiri adakan, baik melalui ajaran saya semasa kuliah. Kita gagal tunjukkan bahawa Islam itu satu agama yang universal. Itu satu. Yang kedua, di UPSI sekarang ni, di fakulti saya namanya Fakulti Pembangunan Manusia. Jadi saya dapat pelawat daripada Bengkulu, Sumatera. Dia kata, apa yang Dr. Faridah bangunkan, bangun manusia, pembangunan manusia, dia adalah fakulti pendidikan, sama seperti fakultas tarbiyah, sama. Jadi itu satu yang cabaran untuk kami. Kita kena tunjukkan karakter yang bagus, kita bangunkan, dan bukan sahaja beri penekanan cara pengajaran yang baik. Tidak itu. Maka kita tak nak
mengasingkan, mendiskriminasikan golongan-golongan yang Allah jadikannya. Saya baru contoh di sana di UPSI sekarang kita ada pusat pendidikan khas untuk kanak-kanak luar biasa di sini panggil kanak-kanak di Malaysia dipanggil murid berkeperluan khas. Okey ya. Jadi ya itu satu cabaran sekarang ini di UPSI kita tubuhkan satu supaya nampak bahawa golongan ini sebenarnya mereka adalah anak-anak syurga, betul? Tidak dipinggirkan dalam sistem pendidikan. Itu satu cabaran juga. Kita tunjukkan bahawa agama kita tidak ada diskriminasi. Kita menerima semua pelajar tanpa syarat. Itu maksudnya. Bukan kita scan awak normal terima. Scan tak normal, tak nak. Okey, tidak ada konsep begitu dalam Islam. Ya? Jadi itu saja, nanti lebih daripada Quran tak boleh dah. Lebih boleh saja. Saya rasa kita boleh. Kawan okey. Sesama profesor aku saling mengakhiri. Kalau tadi bilang begitu, baik demikian sekedar pengantar. Saya harap banyak pertanyaan yang dapat disampaikan. Lepas dari yang pengantar materi tadi, silakan lebih umum bagaimana mau dan macam-macam, silakan. Mumpung ada kesempatan. Siap. Malam. Saya bertanya dulu. Pertama pada Pak pemateri pertama, Pak Syakir. Sekaligus narasumber. Jadi kalau pertanyaan pas sudah pertambahan dari surat Al-Ikhlas dan Al-Kautsar. Kalau pertanyaannya pertambahan surat Al-Baqarah sama Ali Imran, hijirnya di mana? Harus hafal. Ayatnya berapa ya? Itu kalau sudah hafal. Untuk Cikgu Farida, Prof. Farida, ya Cikgu apa Prof? Kita kan di Indonesia diperlihatkan dipertontonkan pendidikan ala Upin Ipin. Upin Ipin. Hampir setiap hari itu anak-anak kita itu nonton. Ya saya tanyakan apakah memang gambaran pendidikan di Malaysia itu seperti itu? Seperti yang di Upin Ipin ada Carlos, ada Oma, ada Maif, Jajin. 1+1 sama dengan 3. Apakah itu menggambarkan pendidikan yang ada di Malaysia itu apa seperti itu? Atau kadang kita melihat OPDP itu banyak mengambil cerita-cerita dari Indonesia, banyak kita lihat cerita-cerita dari Indonesia itu diambil atau diadopsi atau lebih kasarnya lagi itu plagiat. diambil. Jadi cerita-cerita banyak cerita-cerita Indonesia itu. Itu gambarkan lagi. Apakah memang gambaran primary schoolnya di sana itu apakah memang ya itu gambarannya seperti itu atau memang berbeda sebenarnya? Oh enggak seperti itu. Enggak seperti itu. Diajar, terima kasih. Statistik kuatlah. Dasarnya, the foundation. So di sini dalam mathematics untuk primary school konsep dia tidak abstrak. Masih kita panggil kategorikan konkret. Maka begitu kita boleh buat fun in learning, bermain sambil belajar. Jadi jangan atau cuba elakkan secara hafalan. So itu yang saya buat untuk anak saya. Untuk student saya yang dulu saya pernah ada pengalaman di IPG, Institut Pendidikan Guru, di mana lepasan IPG akan mengajar di sekolah rendah. Jadi penekanan emphasize on bagaimana mengajar matematik sekolah rendah tu memang perlu ada. Sebab bila jaga sekolah rendah, konsep itu jadi semakin abstrak.
Jadi selain itu, sentiasalah beri motivasi. Saya beri motivasi, saya pernah satu hari saya bercerita dalam kelas pelajar saya sekolah menengah. Saya ni macam mana cikgu? Pelajar ni kata, selalu fail. Saya bercerita, pernah tak awak tengok air dan batu? Yang mana lebih keras? Mesti batu kan? Saya rasa itu saja cerita agama dia kan? Okey, apabila yang lembut tu air menitis kepada batu, apa jadi pada batu? Dia akan berkesan, akan lekuk betul tak? Betul tak? Begitu juga kita. Kalau awak anggap kepala awak keras, okay, sabarlah semasa menuntut ilmu. Sabar. Okay. Buat banyak latihan. Jadi faktor guru, saya setuju sangat. Memang penting faktor guru. Saya juga mengajar matematik sebab saya dapat guru Mr. Lim namanya, sangat bagus. Dia selalu memberi dorongan. Jadi itu juga memang memainkan peranan. Okey, jadi sebagai kita kena satu ialah jadikan dia mudah. Saya setuju sangat dengan Pak Osman. Okey kita tak boleh paksa pelajar kita terima 2 tambah 3 sama dengan 5. Tak boleh. Jadi kita kena sediakan bahan 2 biji kulit, 3 biji kulit. Kalau dikumpulkan berapa? Itu peranan di primary school. Bila asas dah kuat, dia bawa ke sekolah menengah, insya-Allah kurang masalahnya. Okey, berbalik kepada yang nombor 2, hafalan. Sifir tu ialah ada kena mengena dengan pendaraban, konsep multiplication. Ni cakap tak betul sebab baru lepas makan bebek. Yang pedas tapi sedap. Sambal hijau. Jadi ada kena-mengena dengan pendaraban. Jadi kita jangan kata 2 kali 2 mesti 4. Wah, tak boleh. Kita kena pendaraban pula kena kaitkan dengan tambahan yang berulang-ulang. Jadi dia boleh. Okey. Dan bila dah pokok tambahan, konsep pertambahan, baru kita dedahkan dengan pendaraban tu. Dan Oli boleh hafal sendiri. Kalau tidak, dia akan protes. Dalam hati dia protes. Why I have to memorize? Kenapa saya perlu menghafal? Something yang bagi dia tidak bermakna. Jadi tugas guru memberi makna kepada konsep mathematics. Di peringkat sekolah menengah agak mencabar sebab konsep dah semakin abstrak. Okey. Di peringkat sekolah rendah ni lah. Dia minta sokongan daripada pihak pengurusan tentunya. Belilah banyak bahan-bahan bantu mengajar, teaching aids. Beli banyak tu. Sebab kalau foundation cukup, insya-Allah bangunan yang kita bina akan jadi kuat. Itu sahaja. Okey?